Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin Bapak Ibu jamaah zuhur serta para pemirsa pendengar radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillah, karena itulah merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, melapangkan rezeki kita, menyehatkan jasad kita. Insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya sedikit ingin menjelaskan, menafsirkan sebuah ayat di dalam surah Al-Hasyr yang tentu saja pada hari ini, hari kedua dari tahun 2024, tahun baru. Saatnya kita mungkin mengingat, bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi diri dalam perjalanan hidup kita selama ini. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, orang yang beriman untuk bertakwa. Ayyuhallazina amanu taqullah, artinya bahwa orang yang beriman tidak selamanya juga bisa dikategorikan sebagai orang muttaqun, orang yang bertakwa. Bisa saja dia beriman adanya Allah tapi tidak mewujudkan iman itu, dan wujud daripada iman itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah sering diartikan sebagai takut, berhati-hati, atau menjauhi. Ya, dalam artian bahwa orang yang beriman itu wujud takwanya dalam kehidupan sehari-harinya harus hati-hati. Jangan sampai tergelincir kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seringkali diterjemahkan oleh para mubalik kita, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Ya, itulah. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa?" Kata Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, "Apakah Anda pernah berjalan di tempat atau di jalan yang berduri?" Kata Umar, "Iya." "Bagaimana ketika Anda berjalan di tempat yang berduri itu penuh dengan duri?" Kata Umar bin Khattab, "Saya berhati-hati supaya saya tidak kena duri." Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian terhadap hal-hal yang dapat merusak diri kita. Hadirin jamaah rahmatullah, tentu saja yang kita hadir sini adalah termasuklah orang yang bertakwa. Karena kalau bukan dengan ketakwaan kita, memang kita percaya bahwa Allah itu ada, tentu saja mungkin kita masih tetap berada di tempat pekerjaan kita. Bagi penjual mungkin masih ada di pasar. Tapi dengan rasa ketakwaannya, keimanannya, itulah yang kemudian bahwa orang yang beriman itu harus mewujudkan keimanannya dalam bentuk menjalankan perintah, bahwa kemudian itulah yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana orang yang bertakwa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Maka hendaklah melihat, memandang apa yang mau dilakukan untuk hari esok. Kalau dalam bahasa istilahnya, apa yang kita mau perbuat untuk masa depan kita. Kata al-liqad di sini oleh pada umumnya ulama tafsir menafsirkan bahwa God di sini adalah hari akhirat. Maka hendaklah kita orang yang bertakwa itu apa yang dipersiapkan untuk kehidupan akhirat nanti. Karena sekarang ini adalah kehidupan dunia. Karena kehidupan kita paling tidak ada dua, dunia dan akhirat. Nah, disinilah, di dunia inilah mempersiapkan diri untuk ke akhirat. Apa yang kita melakukan untuk akhirat? Ya, tentu saja kita sama halnya misalnya ketika kita mau melakukan sebuah perjalanan, taruhlah misalnya kita mau umrah, tentu ada persiapan-persiapan yang kita siapkan ketika kita mau melaksanakan ibadah umrah. Paling tidak ada materi, ada barang-barang yang dipersiapkan untuk beribadah di sana, ada uang, dan yang paling penting adalah fisik kita. Bagaimana fisik kita harus persiapkan agar supaya pelaksanaan ibadah kita di sana berjalan dengan baik. Jangan kita datang tanpa ada sesuatu yang dalam bahasa ini adalah harus ada visi misi kita, apa yang kita mau lakukan ke depan. Jangan tiba masa tiba akal. Inilah orang yang bertakwa, harus ada visi misinya. Apa yang harus dia perbuat untuk masa depan sehingga dia berhasil. Ya. Nah, disinilah kita sebagai umat Islam, orang yang bertakwa, orang yang beriman, kita harus introspeksi diri. Di tahun 2024 inilah kita merenung sejenak. Mungkin kita duduk-duduk mengingat sejauh mana perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Apa yang kita lakukan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini semakin hari semakin bertambah. Sejauh mana umur kita ini kita gunakan untuk yang bermanfaat pada diri kita, untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai umur kita ini kita sia-siakan begitu saja. Allah memberikan kesempatan kepada kita
Jangan sampai kesempatan itu kita hiraukan saja, tidak gunakan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita alhamdulillah sehat selama 1 tahun misalnya. Tapi sehat yang diberikan oleh Allah itu sampai di mana kita gunakan dengan baik untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berbanding lurus dengan amal ibadah yang kita lakukan. Sia-sia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita mau sakit baru kita mau sadar. Mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita. Karena kadang-kadang memang kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita itu kadang-kadang nanti kita sadari setelah kenikmatan itu sudah tidak ada pada diri kita. Nikmat sehat kadang-kadang baru kita sadar setelah kita sakit betapa indahnya, betapa baiknya namanya sehat. Ya kadang-kadang ada orang juga, ya Allah mudah-mudahan saya sehat agar supaya saya bisa beribadah, tapi ada juga dia berjanji sudah mau beribadah, misalnya mau melaksanakan amal ibadah, tapi setelah dia sehat lupa janjinya. Nah ini kan kadang-kadang manusia seperti itu. Seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Min qabli ayati ahdukum wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas sholihin. Dalam surah Al-Munafiqun disebutkan bahwa orang-orang kafir nanti itu ketika datang maut menjemputnya barulah dia mengatakan wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, sekiranya ya Allah engkau mengembalikan kami kembali, tunda dulu sedikit umur saya untuk apa? Fa saddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah. Tapi apa boleh buat kalau sudah ajal menjemput kita tidak ada lagi bisa jaja la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa lagi kita kembali. Jadi mumpun kita diberikan kesehatan, diberikan harta sedikit, ayo kita bisa berbagi. Allah memberikan kesehatan, kesempatan. Kalaupun misalnya tidak bisa kita sepenuhnya hadir di masjid ini misalnya untuk jamaah setiap saat, ya paling tidak 2-3 kali. Di rumah kita ada masjid dekat rumah kita, kalaupun tidak bisa 5 kali sehari semalam, yang paling tidak maghrib, isya, subuh. Jangan lewatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menyesal. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Menyesal. Apa kata mereka? Ya Tuhan, kembalikan kami di dunia kembali untuk melakukan amal ibadah. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Saya akan kembali melaksanakan ibadah. Tapi apa boleh buat? Kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah yang hadir ini, mari kita tingkatkan. Mungkin 2023 agak sedikit berkurang. Ayo kita tingkatkan. Kalau seandainya kita tidak bisa melebihi daripada, paling tidak kita bisa mempertahankan apa yang kita sudah miliki. Jangan justru menurun. Umur sudah tua, malah justru menurun ibadahnya. Padahal mestinya sembah tua tambah perbanyak amal ibadah kita. Ada pernah orang, dulu saya katanya waktu masih muda rajin sholat jamaah di masjid. Setelah tua kok tidak pernah datang ke masjid, kan kasihan. Mestinya semakin tua semakin rajin. Mumpun Allah masih diberikan, Anda bisa jalan, masih kuat, bisa umur 60-70 masih kuat. Ayo gunakan umur kita, mengakhiri umur kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Jangan kita hanya bercerita masa lalu, tapi Allah yang dilihat adalah yang terakhir ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah
Allah memberikan kesempatan kepada kita. Karena memang Allah dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, nikmatan maghbunun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat banyak manusia lalai terhadap dua nikmat itu. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jangan sampai nanti kita sakit mau beribadah. Kalaupun kita sakit beribadah, paling tidak sudah berbeda pada saat kita sehat. Karena kalau sehat pasti maksimal ibadah kita. Hadirin jamaah, jangan sampai kita saya nanti mau beribadah setelah sakit. Jangan. Kita berdoa, ya Allah, mumpung Allah memberikan kepada kita sehat, kesempatan, ayo kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah. Karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita. Jangan sampai kita berada dalam kehilapan, Allah menjemput ajal kita. Alangkah indahnya kalau seandainya kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjemput kita. Pasti kita akan bahagia dunia, apalagi keluarga misalnya. Alhamdulillah si A ini dalam keadaan beribadah kepada Allah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah jeleknya cerita kalau sementara kemaksiatan yang kita lakukan terus dijemput oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah di tahun 2024 ini ayo kita tingkatkan amal ibadah kebajikan kita. Beribadah kepada Allah itu bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual, salat, puasa, tapi ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Salah satu contoh disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa ibadah yang paling rendah di sisi Allah itu adalah menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang dapat merusak orang yang lewat di jalan, kemudian kita singkirkan. Itu bisa dinilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan, memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga insya Allah kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah bisa bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihah wa abwaabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.